Choose your fighter. Korupsi untuk beli Diamond Mobile Legend atau korupsi untuk memberangkatkan 47 orang umroh. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan lagi-lagi kita bakal ngomongin soal kasus korupsi yang terjadi di negara kita tercinta. Kita bakal bahas tentang dua kasus korupsi. Kasus korupsi yang pertama ini nggak bisa dibilang kasus korupsi karena ini masih berhubungan sama perlindungan website judi online dari ex pegawai Kominfo gitu ya. Salah satunya koordinator Rajo Ermirsyah yang mendapatkan 15 miliar dalam kasus ini. Terus kemudian sebagian uangnya itu digunakan untuk memberangkatkan 47 orang umroh. Dan yang kedua kita bakal membahas tentang kasus korupsi di lingkungan sekretaris desa Majalengka. Dimana korupsi itu sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama yang tadi gitu ya nggak terlalu banyak, 513 juta. Cuman lucunya adalah ini menjadi viral gara-gara korupsi dipakai buat beli Mobile Legend Diamonds. Gue udah baca beberapa artikel untuk ngebahas di video ngopi ini. Yang pertama artikel dari TV News dengan judul Demi Diamond Mobile Legends Sekdes di Majalengka korupsi dana desa 513 juta. Dan untuk berita dari koordinator judul Komdigi itu ada 3 berita yang pengen gue jadiin referensi. Pertama berita dari Kompas dengan judul Rajo Ermirsyah dapat 15 miliar dari judul Komdigi berangkatkan 47 orang umroh. Yang kedua dari Tribun, iklan nih, elah, skip aja lah artikelnya, males. Nah yang kedua itu berita dari Detik News dengan judul PPATK ungkap perputaran uang judul kuartal pertama 2025 capai 47 triliun. Ini menurut gue berita penting banget karena biar kita sama-sama tahu gambaran seberapa banyak uang yang mengalir di dalam sistem judi online di negara kita tercinta gitu ya, yang dimana orang-orang yang melindungi websitenya bisa sampai dapat 15 miliar gitu. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia sekali lagi. Jadi kita bakal ngebahas tentang korupsi yang ada di Majalengka dulu ya, yang dilakuin sama sekretaris desa. Ini katanya beliau 513 juta ini dipakai buat Diamonds Mobile Legends, terus kemudian sebagian lagi dipakai buat bermain judi online. Jadi ada sangkut pautnya juga coy. Makanya gue kaitin berita ini sama berita Raja Ermirsyah gitu. Dikutip dari NTV News, seorang sekretaris desa atau sekdes di Majalengka, Jawa Barat nekat menyalahgunakan dana desa demi bisa membeli diamond di game Mobile Legends. Mampus, Kang Deddy Mulyadi ngamuk nih pasti. Gian Gandana Sukma, Sekdes Cipaku, Kecamatan Kadipaten resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka. Ia diduga kuat melakukan korupsi dana desa hingga mencapai 513,6 juta. Uangnya mau dipakai buat memperbaiki jalan gitu, bericor. Ini malah dipakai buat Diamonds Mobile Legends, pantesan gitu. Gua kayak air terjun gitu. Jalannya nggak pernah bener. Ternyata beberapa dipakai buat beli Diamond ML. Ironisnya, uang ratusan juta rupiah itu tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan atau kesejahteraan warga, melainkan ditransfer ke rekening pribadinya untuk membeli item virtual berupa diamond mata uang dalam game Mobile Legends yang biasa dipakai untuk membeli skin atau memperkuat karakter. Ini buat beli skin tung sahur kali ya? Oh enggak. Itu EPP ya, lupa gua, maaf. Kami telah memeriksa tersangka hari ini dan langsung melakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Majalengka selama 20 hari ke depan. Ujar Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Majalengka Om Hendra Prayogo tanggal 3 Juli 2025. Ini beritanya masih fresh ya. Dana desa itu digunakan tersangkut untuk membeli diamond dalam permainan Mobile Legends dan bermain judi online. Damn, ini kayaknya udah default ya. Maksudnya tuh kayak gak pengen mengeneralisir, tapi kayak erat banget kaitannya gitu antara pegawai-pegawai negeri misalkan Mobile Legends dan itu. Modus operandi MGS cukup sederhana namun fatal yang memanfaatkan aksesnya ke keuangan desa untuk memindahkan dana dari rekening desa ke rekening pribadinya. Total dana yang diduga diselewengkan mencapai 513.600.000. Temuan ini tentu saja mengejutkan warga dan pemerintah daerah. Penggunaan dana desa yang semestinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik justru dipakai untuk memenuhi hobi bermain game. Kenapa nggak jadi YouTuber aja ya? Boleh nggak sih kalau misalnya lu pegawai negeri jadi content creator gitu? Ada kok Om Senang Gamers tuh polisi juga kan? Dengan ditetapkannya MGS sebagai tersangka, proses hukum pun resmi berjalan. Ia dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Ini menarik. Oke, kita harus sama-sama cermati di bagian ini. Ia dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang bisa membawanya ke hukuman penjara bertahun-tahun dan denda miliaran rupiah. Ini kita masih belum tahu dendanya berapa, cuman katanya miliaran rupiah. Kejari Majalengka menegaskan penyelidikan masih terus berlangsung, mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat atau kecolongan dalam sistem pengawasan dana desa.
Coba kita tanya GPT gitu ya, karena kita bukan ahli hukum. Kita cek ya, kira-kira kena pasal berapa kira-kira. Pasal berita Kejari Majalengka dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo, pasal 18 UU Tipikor. Pasal 18 200 juta hingga 1 miliar, 50 juta hingga 1 miliar. Estimasi total denda sekitar 200 juta dan maksimal 1 miliar. Hakim menimbang faktor memberatkan, misalnya korupsi dana publik. Coba berikan angka pasti. Angka pasti minimal dan maksimal. Let's go. Si paling AI. Nah, ini AI digunakan untuk fitur nih. Gak masalah. Kalau misalnya untuk mengenerate gambar yang copyright itu gak jelas, nah itu baru. Dendanya 200 juta, terus maksimalnya 1 miliar. Lu korupsi 500, lu bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat ya, alright. Jadi rasio hukumannya itu bisa aja lebih rendah dari uang yang dia dapatkan dari korupsi, atau bisa sampai 2 kali lipat, tergantung ya banding dan juga pengacaranya jago atau kagak. Nah yang kedua, kita bakal bahas tentang korupsi dalam tanda kutip Raja Emir Syah yang mendapatkan balas miliar dari judo komdigi dan berangkatkan 47 orang umroh. Total dari korupsinya itu bisa 30 kali lipat lebih besar dibandingin korupsi yang dilakuin sama sekdes sebelumnya. Kenapa angkanya bisa gede banget? Karena kita ngomongin soal judi online. Berdasarkan berita yang emang udah gue baca di PPATK di Detik, di mana PPATK mengungkap perputaran uang judo itu bisa sampai 47 triliun di kuartal pertama 2025. Buat lu supaya nggak tahu kuartal pertama itu apa, kuartal pertama itu 3 bulan pertama di tahun 2025 ini. Januari, Februari, Maret, 3 bulan aja itu udah bisa mencapai 47 triliun. Mungkin lu atau gua atau orang-orang di sekeliling itu nggak main judo, jadi ngerasa tuh kayak judo udah hilang aja begitu ya. Sebenarnya mah kagak cuy. Banyak banget orang-orang yang sampai sekarang tuh masih sagne banget sama permainan judi online, slot dan segala macam gitu, dan itu membahayakan banget buat keuangan keluarganya ataupun bahkan keuangan kantornya sendiri. Udah mah susah dalam ngelepas jeratan dari slot dan juga judi online. Ada beberapa pihak-pihak di negara ini yang ingin melestarikan judi online agar tetap bisa dimainkan sama masyarakat Indonesia. Ironis gak sih lo? Bahkan ya terdakwa koordinator website yang dilindungi gitu ya, Raja Emir Syah itu sampai memberangkatkan 47 orang umroh. Mulia sekali ya, tapi ada alasannya coy. Alasannya adalah untuk tutup mulut demi melindungi situs judi online agar tidak terblokir. Damn. Iya, dimuat langsung dari beritakompas.com. Hal tersebut disampaikan Rajo saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang 5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada yang mengirim umrah 47 orang, kata Rajo di muka persidangan. Selain itu, Rajo menggunakan uang panas tersebut untuk berlibur ke luar negeri bersama mantan kekasihnya. Uang-uang yang hilang dari orang-orang Indonesia gitu ya, rugi main slot dipakai untuk ngumrohin 47 orang demi tutup mulut plus berlibur ke luar negeri, anjay. Ia juga memakai uang itu untuk touring motor bersama komunitas Harley Davidson. Saya satu kali touring itu bisa sampai 600 juta. Wow. 7 juta untuk beberapa orang. Betul, saya yang bayar semuanya. Rajo berkelana dengan komunitas motornya ke Labuan Bajo, Sumba, Aceh hingga Malaysia. Anjir. Uang rugi judol orang-orang Indonesia sampai ada yang inilah gitu ya, bundir, dipakai ngeberangkatin orang umroh, berlibur ke luar negeri plus touring dari Aceh sampai Bali. Anjir. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Rajo merupakan residivis kasus penggelapan mobil dan pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor pada 2012. Jadi dipekerjakan lagi gitu setelah kena hukuman. Damn, terus SKCK buat apaan anjir? Diberitakan sebelumnya setidaknya terdapat 4 klaster dalam perkara melindungi situs judul agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai sekarang masih belum kelar coy. Sidangnya sampai sekarang masih belum kelar. Kasus pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adi Kismanto, Zulkarnain Apriliantoni alias Tony dan Mukhrijan dan Alwin. Klaster kedua para ex pegawai Kementerian Kominfo. Klaster ketiga itu agen situs judulnya, dan yang keempat itu adalah klaster tindak pidana pencurian uang atau TPPU atau para penampung hasil melindungi situs judul, dan para terdakwanya itu adalah Rajo Emir Syah, Darmawati dan Adriana Angela Brigita. Wih,
ada perempuan juga. Terdakwa Rajo didakwa dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan setelah gue cari tahu lewat ChatGPT, maksimal kena dendanya itu kira-kira 16 miliar rupiah. Ini maksimal, tapi minimalnya mungkin bisa kurang dari itu. Jadi ada kemungkinan, ada potensi kalau misalkan mungkin aja dendanya bisa lebih rendah dibandingin hasil untung dia melindungi website judi online. Dibandingin sama Sekdes yang dia bisa 2 kali lipat gitu ya. Kalau misalkan melindungi situs judul itu ya 16 miliar. Dia kan dapat 15 miliar, mungkin bisa lebih juga gitu ya. Tapi minimalnya kita nggak tahu. Ironis kalau misalnya kita ngelihat gimana hukumannya itu mungkin nggak akan ngebuat jerak karena ya nggak sebesar dari yang kita kira juga gitu. Kiraan kita bisa sampai 2-3 kali lipat kan, sama seperti yang terjadi sama Sekdes, tapi ternyata kagak. Mungkin itu juga alasan kenapa orang-orang tuh banyak banget yang nyindir kalau misalnya korupsi di Indonesia itu untung ya, karena secara hukumannya itu justru bisa lebih rendah biayanya dibandingin ketika lu korupsi. Ya begitulah kondisi kita sekarang. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya gue berdoa ya semoga negara ini baik-baik saja selama 5 tahun ke depan. Dan semoga kita semua pun bisa baik-baik saja. Gimana tanggapan kalian soal kasus korupsi ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah mendengarkan ngopi gue di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di next konten. Bye-bye.